Gus Hayat, ketika orang melakukan atau dimudahkan untuk melakukan kebaikan, apakah juga termasuk takdir Allah? Ketika orang dimudahkan juga untuk melakukan keburukan, apakah juga termasuk yang sudah ditetapkan tadi dari Lauhul Mahfuz begitu? Bagaimana menjelaskannya, Gus? Subhanallah, ini pertanyaannya dalam. Apakah kebaikan yang kita lakukan termasuk dari takdir Allah? Atau keburukan yang kita lakukan juga takdir Allah? Saya menyebutnya tidak. Yang kita lakukan berupa kebaikan itu bukanlah takdir Allah, tapi ma'unah, pertolongan dari Allah. Sebaliknya, kalau kita melakukan keburukan, berarti kita sedang ditinggalkan oleh taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus hati-hati kita melihat situasi ini. Karena semua takdir Allah enggak ada yang buruk. Semua takdir Allah itu baik. Tadi sudah disampaikan oleh guru kita, sebuah desain apapun di dunia ini adalah dalam rangka untuk menjaga kelestarian ciptaan Allah. Makanya ada yang protagonis, ada yang antagonis. Tinggal kita jalani sebaik-baiknya ini. Tetapi manusia diberikan sinyal. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sinyal inilah yang akan menyaring nanti. Nah, apakah saringan ini otomatis sebagai kekuasaan mutlak dari yang bersangkutan sebagai manusia? Tidak. Saringan ini hanya pintu masuk. Ketika saringan ini tidak didorong oleh taufiknya Allah, maka kebaikan tidak akan pernah tercipta dari tangan kita. Makanya saya sering kalau ngaji Ihya, ngaji Hikam itu dijelaskan sama guru-guru saya. Kamu ketika masih diperkenankan sujud, bersyukurlah kepada Allah. Karena ada waktu saat kamu tidak diperkenankan sujud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan sujud tahajud, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sujud wajib kita saja itu karena pertolongan Allah. Karena saya sendiri pernah dan saya kira pemirsa TV One dimanapun berada juga pernah merasakan. Ada kalanya kita tiba-tiba terlewat tidak sholat zuhur karena ketidur. Subuh apalagi lebih sering, apalagi yang begadang nonton bola. Artinya apa? Ketika kita tidak diperkenankan sujud saat itu berarti Allah sedang tidak ingin melihat kita bersujud. Pertanyaannya, kenapa Allah tidak memperkenankan sujud? Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menyebutkan, bertanyalah kepada dirimu. Dosa apa yang menghendaki Allah tidak lagi mau melihat wajahmu? Dosa apa yang menjadikan Allah tidak lagi mau mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari lisanmu? Dosa apa yang membuat engkau tidak lagi diperkenankan sujud, rukuk dan mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Mungkin makanan yang kamu makan atau mungkin kamu telah menzolimi orang lain, baik yang kamu rasakan dengan sadar maupun yang tidak kamu lakukan dengan sadar. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa sekali pembahasan kita kali ini. Kiai Haris Gus Hayat yang telah memberikan siraman rohani sekaligus juga rambu-rambu agar kita berhati-hati sekali dalam memaknai ketetapan Allah. Insya Allah di akhir nanti kita berdoa bersama, semoga kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah, diberikan kemudahan untuk terus mendekatkan diri kepada Allah. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa Damai Indonesiaku untuk hari ini, dan bagi Anda yang ingin kembali menyaksikan tayangan ini, Anda bisa menyaksikannya melalui YouTube di channel Rally Juwana. Agung Izul Haq dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor Tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga dengan doa ini apa yang menjadi hajat kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hajat semua pemirsa TV One dimanapun dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bangsa kita tercinta dijaga oleh Allah, tetap menjadi bangsa yang aman, tentram, damai, baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
يا ربنا يا الله، ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أرحم الراحمين، يا مجيب السائلين، ويا قاضي الحاجات، سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم يا رحمن يا رحيم، سلمنا والمسلمين، سلمنا من آفات الدنيا والدين، سلمنا من البلايا والمصائب والفتن في آخر الزمان، سلمنا وسلم أهلنا وأولادنا وذرياتنا وتلامذنا وأزواجنا وآبائنا وأمهاتنا وأخينا وأختنا وإخواننا وأخواتنا وجميع المسلمين والمسلمات، إنك على كل شيء قدير. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والشدائد والشيوف المختلفة والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك السقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الأمراض والآلام والسحر. اللهم إنا نعوذ بك من الجدم والبرص وسيء الأسقام والجنون والطعن والطاعون والهامة والفيروس كورونا. سلمنا والمسلمين بعزتك وبكرامك يا أكرم الأكرمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم تقبل دعاءنا ببركات وبسر الفاتحة.